بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نية الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Kita kemarin berhenti di hikmah yang ke-13. Hari ini kita mau masuk 14. Yang punya buku hikam boleh siap-siap. Bu Hartina hikam punya atau tidak? Punya, Syekh. Ya, ini tidak ada itu terjemah. Juga di buku saya nggak ada hikmah ini 14, ada sebagian dari akhirnya. Oke. Al-hikmah rabi'ah asyar, hikmah yang ke-14, al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'a al-kauna wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar وحجبت عنه شموس المعارف بسحوب الآثار. Coba baca terjemahnya semuanya, ntar saya jelasin. Semesta itu seharusnya gulita. Semesta itu seluruhnya gulita. Ia hanya akan diterangi oleh wujud Allah. Siapa yang melihat semesta, namun tidak melihatnya di sana atau tidak melihatnya ketika sebelum atau sesudah melihat semesta, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya lain dan terhalang dari surya makrifat karena tertutup tebalnya awan dunia. La ilaha illallah. Ini ada berapa kata, juga hikmahnya di sini besar sekali. Kalau kita mau jelasin seharus berapa kali, tapi seperti biasa bahasa saya yang ada juga yang saya jelasin. Al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqu fi. Ini bagian pertama. Al-kaun di sini tadi terjemahnya semesta, betul, semesta. Tapi mungkin lebih jelas itu selain Allah Ta'ala, namanya kaun. Namanya kaun, selain Allah Ta'ala. Kenapa namanya kaun? Karena harus ada yang bikin. Yang bikin ini langit, bumi, manusia Allah Ta'ala, atau yang cipta langit, bumi Allah Ta'ala. Sama macamnya dari al-kaun, di yang namanya al-kaun. Al-kaun itu min kana yakunu kainan fahuwa mukawwinun wa kaunun ka ila akhirih min at-tasrif. Al-kaun dari kata kun fayakun. Kawana Allahul kaun biqaulihi kun fayakun. Kun fayakun. Fahadihi makna kaun. Definisinya ma kawanathu al-qudrah wa adharathu lil ayan. Qudratullah Ta'ala, jadikan ini yang kita lihat. Langit, bumi, semesta alam ini semuanya yang alam dunia. Yang alam dunia. Nanti akhirat itu ada alam lain atau semesta lain. Al-kaunu ma kawanathu al-qudrah. Terus bagaimana cara ciptanya itu di Al-Quran jelasin. Langit, bumi, manusia, jin, makhluk-makhluk lain, hayawan, semuanya itu nanti. Tapi itu semuanya yang ada sekarang namanya kaun. Namanya kaun. Di dalamnya ada apa? Itu namanya juga sudah sesuai namanya manusia, hayawan, jamadat, binata mungkin, atau apa itu macamnya, gunung, kawakib itu yang sekarang kita bilang al-ard, bumi, sama al-qamar, bulan, sama apa itu lagi, syams, matahari, sama utard, al-mushtari, Newton,
itu yang seperti jenis bumi ini. Besar kecil sudah masuk. Bintang-bintang yang kita lihat itu masuk, tapi ini masuk di Majaratul Tabbana. Satu majarah At-Tabbana. Ini yang kita tinggal di Majaratul Tabbana. Terus yang lain enggak ada yang tahu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala cipta selain yang kamu tahu atau mengetahui. Al-Kaun. Al-Kaun ini seluruh ini gelap. Kulluhu dhulmah. Itu tadi bilang apa terjemahnya apa? Al-Kaun semesta apa itu? Itu seluruhnya gulita. Gulita apa gulita? Gelap gulita maksudnya. Oh, gelap. Oke, dhulmah. Dhulmah itu dalam bahasa Arab lawan cahaya. Kalau ada cahaya, tempatnya terang. Kalau tidak ada cahaya, gelap. Itu namanya dhulmah. Al-Kaun ini seluruh ya semesta yang ada di dunia ini gelap. Wa al-kaunu kulluhu dhulmah. Biar kita lihat semesta ini dalam keadaan yang terang harus ada cahaya. Dari mana cahaya tersebut? Al-kaunu kulluhu dhulmah wa innama. Syekh, bagaimana dhulmah? Itu kenapa gelap? Gelap, ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Kenapa bilang seperti itu? Dengar dulu, sabar dulu. Karena cahaya itu bisa jadi dua bagian. Tapi kita di sini wa innama anarahu zuhurul haqq fi. Al-haq di sini bukan yang benar. Al-haq maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala ada di semesta ini, jadi kita bisa lihat. Bagaimana caranya kita bisa lihat Allah taala? Itu kalau kita ikut cahaya yang kirim. Syekh ini jadi masuk ilmu falsafat, kita tidak faham. Sebentar, saya jelasin. Kita baca di Al-Quran, di surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Ayat berapa untuk orang yang mau faham atau bacanya? Allahu nurus samawati wal ard, ayat 35. Bisa kalau ada yang mau buka biar bantu terjemah, baca terjemahnya boleh. Allahu nurus samawati wal ard. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. مثل نوره الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله. Kalau ada yang sudah buka, boleh. Siapa yang sudah buka? Bu Hartina sudah buka belum? Lihat atau tidak? Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. La ilaha illallah. Ada di ayat lain, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kita baca di doa al-fajr, kalau yang sudah pernah
belajar doa al-fajr, Allahumma ja'al fi yamini nuran, an yamini nuran, an shimali nuran, min fawqi nuran, min tahti nuran, Allahumma a'tini nura wa zidni nura, Allahumma ja'alni nura. Kita ada baca, ada doa seperti itu. Kita biasa waktu belajar di Pondok Darul Mustafa, ini Habib Umar jadikan doa itu di antara azan dan iqamah. Karena kita pondok, setelah azan salat sunnah 2 rakaat, setelah sunnah 2 rakaat baca subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah 100 kali. Setelah itu baca doa ini. Allahumma, doa panjang nanti saya kirim, tapi di dalamnya ada Allahumma ja'alni nuran wa min khalfi nuran an yamini, jadikan di depan saya cahaya, di belakang saya cahaya, dari kanan cahaya, dari kiri, dari atas, dari bawah, jadikan aku cahaya di tangan, di tulangmu, di tulangku, dagingku cahaya semuanya. Ja'alni nuran wa fi 'azmi nuran wa fi sya'ri rambut saya nura, cahaya, wa fi basari nura. Itu doa dari Nabi, bukan dari kita, bukan dari Habib Umar, dari fulan. Enggak, ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya kalau sudah bunyi cahaya bisa melihat semuanya yang di semesta ini. Bisa lihat, bukan lihat seperti ini karena hewan bisa lihat. Sapi, kambing bisa tahu jalannya, bisa kalau mau jalan bisa. Itu hayawan. Tapi kamu, cahayamu itu yang cahaya fikir, cahaya akal, bisa tahu ini salah, ini benar. Ya, Allah Ta'ala juga jelasin di Al-Quran. Kita sudah pernah belajar di awal surat Al-Baqarah. Waktu kita belajar di ayat 17. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. Allah Ta'ala menghilangkan cahaya mereka. Kenapa? Karena mereka pilih jalan yang gelap, tidak ikut jalan Al-Quran. Allah Ta'ala kasih perumpamaan kepada mereka seperti orang yang enggak mau ambil cahaya. Atau kita mungkin bilang sentar, ya, biar dia di jalannya. Ya, di ayat lain nanti kita belajar di surat Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Berarti kalau saya ikut perintah-perintahan Allah Ta'ala atau melarang Allah Ta'ala juga, itu bisa keluar dari gelap ke cahaya. Jadi cahaya itu dari kita, dari Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Harus saya siap terima cahaya yang Allah Ta'ala kasih. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nura Al-Quran nur. Qad ja'akum min Allah ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin. Al-Islam nur, Al-Quran nur, al-ibadah nur. Ibadah nur, salat itu nur, puasa nur, zakat nur, sampai Allah Ta'ala di surat Ali Imran, di surat Al-An'am ayat berapa? Ayat 122. Ayat 122. Apa itu ayat 122? Allah Ta'ala jelaskan kepada hamba-hambanya itu banyak atau seluruh manusia itu aslinya mati, tidak hidup. Maksudnya agama, fikirannya, otaknya itu. Allah Ta'ala kasih cahaya. Itu yang namanya nurul aqli. Boleh Bu, artinya kalau ketemu 122. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zayyana al kafirina ma kanu ya'malun. Sudah ketemu belum? Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Sebentar. Sama dengan Nah, ini Allah Ta'ala kasih perumpamaan juga. Awaman kana maitan fa ahyainahu.
Itu kalau kamu ikut cahaya Al-Quran, sudah hidup lagi. Kalau kamu ikut cahaya Al-Islam, itu hidup lagi. Kalau kamu ikut cahaya al-ilm wal amal, itu hidup lagi. Hidup kamu beda sama yang sebelumnya. Ya, sampai di ilmu sekarang mereka bilang kita di ayat ini Allah Ta'ala berfirman ada cahaya setiap orang. Coba lihat. Mereka pakai apa? Alat. Alat itu bisa lihat manusia seperti sinar sekarang yang mereka kalau mau foto tulang atau foto dalamnya ada. Mereka kasih alat seperti itu biar lihat ada cahaya atau tidak. Mereka akhirnya mereka lihat benar setiap orang ada cahaya. Mereka cari orang yang muslim, non muslim. Mereka cari orang yang apa itu bahasa Indonesia yang tidak ada agama. Tidak agama. Mereka cari yang punya agama seperti Yahudi Nasrani. Tapi waktu mereka taruh orang yang muslim, alat-alat itu mau rusak. Karena cahayanya lebih dari selain. Itu tasdik biar kita lihat ayat ini benar. Ini dari Al-Quran. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran. Setiap orang kita, setiap orang lihat setiap orang yang apa namanya ini istiqamah, salat, zikir, agamanya benar-benar tidak ada maksud, orang ikhlas, ahli ibadah, ahli taqwa. Bagaimana kalau kita lihat wajahnya kayak ada cahaya? Walau kita tidak bisa lihat cahayanya seperti lampu ini keluar, tapi langsung lihat wajahnya, otomatis kita atau dia mengarik kita ke dia. Ini mungkin apa awalnya kita belum masuk ke dalam. Ya. Dari mana ini semuanya kita masih ulang lagi. Itu dari istiqamahmu, dari ibadahmu. Kamu istiqamah benar bisa keluar cahaya. Sampai mereka bilang sifat itu ada satu ciri-ciri kepada orang yang qiyamul lail itu wajahnya terang pagi-pagi. Ya, itu ifik ketemu atau ifik salat atau zikir atau berkas atau mungkin kita bilang ifiknya cahaya yang dapat malamnya. Kalau setiap hari itu bisa jadi contohnya seperti lampu yang besar. Tapi semakin kamu tambah dekat kepada Allah Ta'ala, semakin cahayamu lebih. Cahayamu itu bukan di badanmu, bisa di matamu. Ini mata kita yang bisa lihat. Kita bisa lihat itu seluruh makhluk bisa lihat seperti kita. Tapi cahaya al-basirah itu yang kita bilang al-basirah. Al-basirah itu kita kemarin sudah jelasin di hikmah khusus tentang masalah al-basirah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-kaunu kulluhu dhulmatun wa innama anarahu dhuhurul haqqu fihi. Al-kaunu kulluhu dhulma. Maaf, lanjut Bu ayatnya tadi. Aw man kana maitan fahaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Terus Bu. Sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, juga kita di ayat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabi, dia kasih sifat-sifat orang mukmin yang mengikuti nabi akhir zaman, orang yang tidak baca namanya ummi. Alladzi yajiduna, sifatnya ada di buku At-Taurah dan Al-Injil. Sifatnya juga suruh mereka bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ikut yang ma'ruf, yang baik, awas atau jauh atau hindari atau dari yang tidak bagus. Wa yuhillu lahum at-thayyibat
menghalalkan yang baik, makanan, minuman, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, yang kotor-kotor atau yang tidak bagus, mengharamkan itu. Rasulullah kasih tahu kepada umatnya, ini sifatnya. Terus wa yadha' anhum israhum. Apa itu, kita kemarin belajar ada beberapa hukum-hukum yang berat dari umat sebelum kita, dari umat Musa, Isa, Nabi Muhammad, apa itu waktu datang jelasin kepada umatnya ini hukumnya berat, jangan ikut atau tidak ikut ini. Allah Ta'ala kasih hukum yang lebih ringan dari hukum kemarin. Kita sudah pernah kasih contoh-contoh tentang kotoran, tentang dosa. Dosa, kalau ada dosa di pintu rumahnya, ada fulan ini kemarin. Atau kalau ada sedekah juga, ada di pintu rumahnya, fulan kemarin sedekah. Itu namanya israh. Wa yadha' anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Jadi ini kata syahaya atau kata nur. Kalau sudah ketemu ayat ini boleh baca tafsirnya Bu, terjemahnya 157 Al-A'raf. Atau agar kamu tidak mengatakan, jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh telah datang kepadamu penjelasan yang nyata. Petunjuk itu surat apa ini? Surat Al-A'raf ayat 157. 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyil ummi ini. Au taqulu law anna unzila. Enggak. Salah ya saya. Apa? Di sini nomornya beda sedikit. Surat 157. Al-A'raf 157 sebentar saya. Mungkin kamu pilih nama. Itu iya, ya. alladzina yattabi'una. Betul. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. La ilaha illallah. Itu orang yang beruntung. Siapa? Beruntung itu yang ikut cahaya Nabi atau ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kamu cari tentang cahaya, ada di Al-Quran, ada di As-Sunnah, ada di kalau kamu jadikan contohmu Nabi Muhammad SAW, kalau kamu ikut belajar Nabi Muhammad, sudah dapat cahaya. Jadi sampai kita dengar, sudah pernah dengar, nanti kita belajar di buku sirah. Ada 2 orang masuk Islam. 2 orang masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia bilang, wahai Rasulullah, saya minta izin. Dia minta izin mau pamit, bahasa Indonesia kan, mau pulang. Tapi waktunya sudah malam. Juga bukan seperti sekarang mereka punya cahaya, punya lampu-lampu di jalan. Ya, waktu dia bilang, waktu mau keluar, bila Rasulullah, gelap, enggak ada. Rasulullah doa dapat cahaya di dahinya. Dia bilang, enggak Rasulullah, ya Rasulullah, saya enggak mau di situ. Ntar mereka bilang saya ada sihir atau macamnya. Mau di mana? Kasih di jaring. Hadis ini sahih, riwayatnya sahih juga. Kasih di jaring. Jalan, kalau jalan dia seperti lampu atau seperti santar, itu bisa lihat di depan. Tapi mereka dua-duanya, mereka 2 orang. Di jalannya ini ada fulan mau kanan, ada fulan mau kiri. Bagaimana caranya? Ya, waktu mereka mau terpisah, tamannya dapat di tungkatnya. Tungkat.
Itu bukan, kita tidak cari itu. Mau karamah atau mukjizat seperti itu. Enggak. Itu karamah, mukjizat atau dapat seperti itu. Ini biar mereka tambah kuat. Biar iman mereka tambah. Kita alhamdulillah juga, mereka alhamdulillah. Kita pasti butuh, tapi ini hasil ibadahmu, hasil istiqamahmu, hasil kamu ikut Nabi benar atau tidak, ikut Al-Quran 100% atau tidak, ikut pelajaran al-Islam benar atau tidak, itu bisa muncul. Tapi jangan jadikan targetmu dapat cahaya di jari saya atau di tungkat saya atau di rumah saya. Juga al-karamah atau al-mu'jizah, mukjizat namanya kalau sama Nabi Muhammad SAW namanya mukjizat, tapi kalau sama umatnya namanya karamah. Al-karamah itu enggak ada yang bisa atur. Saya mau karamah biar jadi gini. Tidak bisa. Mau karamah biar saya bisa nyala rumah tidak ada lampu. Tidak bisa. Itu kalau Allah Ta'ala sudah cinta kepadamu, waktu kamu butuh sesuatu di dalam waktu darurat, mungkin Allah Ta'ala bantumu. Itu aja. Berarti karamat itu jangan kamu bilang, saya sudah baca Al-Quran 30 tahun, saya sudah salat 50 tahun, saya gini, saya itu, kenapa tidak muncul? Ini bukan. Ini tidak mungkin karamah ikut handakimu atau yang kamu mau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa innama anara zuhurahul haqqu fihi. Itu tadi kita masih cahaya. Tapi cahaya itu semuanya dari mana? Dari Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala. Yang tadi saya bilang cahayanya itu dua bagian. Cahaya yang sekarang. Ini dari lampu merah hijab. Itu cahaya yang kita pakai. Setiap orang bisa lihat. Muslim, non-muslim, kafir, semuanya. Hayawan, manusia, yang punya akal, yang tidak punya akal, itu mereka pakai. Tapi cahaya yang penting itu, cahaya yang khusus, hamba Allah Ta'ala atau hamba orang saleh, itu yang susah. Jalannya dari mana? Jalannya dari jalan yang benar, ikut Nabi Muhammad atau sunnah. Faman ra'al kaun, atau ikut perintahan Allah Ta'ala. Ini hasil. Karena semuanya dari Allah Ta'ala. Jadi wa innama anarahu zuhurul haqqu fih. Al-haq di sini bukan kata yang benar. Al-haq dalam bahasa Arab benar, tapi di sini al-haq maksud subhanahu wa ta'ala, Allah. Maksud di kata al-haq di sini al-haq, wa innama anarahu zuhurul haqqu fih. Allah Ta'ala kalau kita lihat dengan basirah, kita bisa lihat sama siapapun atau yang di depan kita itu ada Allah Ta'ala. Kita lihat gunung. Bisa lihat Allah Ta'ala? Ya, lihat Allah Ta'ala itu quwwatullah Ta'ala. Di mana bisa Allah Ta'ala jadikan gunung ini. Dalam satu hari bisa hancur. Itu maksudnya zuhurul haqqu fih. Ya. Ada maksud lain juga, mungkin masuk harus fokus sedikit. Yang cipta apa bahasanya? Kebendangan atau bendangan kita siapa? Allah Ta'ala. Saya bisa lihat gunung sampai gambarnya masuk otak saya. Siapa yang melakukan seperti itu atau cipta itu? Semuanya Allah Ta'ala. Ini maksud zuhurul haqqu fih. Kita belajar, mungkin banyak yang belajar di sekolah, kita lihat gambar bagaimana, ini kamera atau bagaimana bisa ambil foto, kamera ada cahaya keluar dari kamera balik lagi ke dalam kamera, berbaiki gambar jadi gambar yang keluar. Itu yang bikin ini siapa? Manusia. Dia pikir, oh harus kita bikin lensa, harus kita bikin di dalamnya alat biar bisa lihat apa yang di depan kita.
habis itu setelah ada flash itu atau cahaya yang putih balik lagi ke kita, itu namanya dari manusia. Tapi kita juga kalau kita luas lagi di semesta ini semuanya, siapa yang cipta ini semuanya? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala ciptamu, maka Allah ciptamu dan perbuatanmu yang kita melakukan. Sampai kita otomatis lihat orang mukmin, ya kan? Orang mukmin otomatis lihat pesawat besar. Langsung subhanallah alazim, bagaimana dia bisa baca, bagaimana bisa terbang. Lihat kabel atau itu besar juga. Orang mukmin. Tapi yang non muslim itu lihat ini muncul sendiri, namanya tabiat. Tapi enggak, tidak mungkin. Seluruh semesta itu enggak ada yang atur, tidak mungkin. La ilaha illallah. Faman ra'al kaun wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Kalau dia lihat semesta tapi tidak lihat Allah Ta'ala sama semesta yang ada, tidak melihat Allah Ta'ala dengan yang dia lihat atau sebelumnya atau setelahnya, artinya dia lihat semesta ini yang namanya mulhid. Gak tahu dalam bahasa Indonesia namanya apa itu mulhid. Mulhid itu yang bilang tidak ada Tuhan. Namanya apa bahasa Indonesia? Ateis. Ateis. Tulis biar saya lihat juga. Ini namanya mulhid. Artinya mulhid, dia tidak lihat Allah Ta'ala. Kalau tidak lihat Allah Ta'ala, ini namanya mulhid. Berarti kenapa dia jadi seperti itu? Dia tidak ikut belajaran atau tidak ikut yang Allah Ta'ala kirim sesuai apa sama rasulnya akhir zaman Nabi Muhammad SAW, atau seperti mulhid yang sebelum agama Islam. Itu bukan dari sekarang, mereka bukan dari sekarang, sudah dari zaman dulu ada. Sampai kita sudah pernah dengar siapa itu Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah. Dia ada satu orang yang tadi namanya apa? Ateis. Oke. Ada satu orang yang dari jemaah ini bilang nggak ada Tuhan, nggak ada. Sudah Imam Abu Hanifah atau dia datang kepada raja di zaman Abu Hanifah, bilang sama dia, kita mau bahasa Indonesia munadharah itu berdapat, ya kan? Berdapat ya, atau apa itu bahasa Indonesia munadharah? Bilang sama dia, oke, kita atur satu hari kita kumpul manusia biar kita lihat siapa yang benar, kamu atau Abu Hanifah. Ya, kumpul mereka semuanya di masa tersebut. Ini ada pendapatan atau apa itu namanya munadharah. Nanti di hari sekian fulan sama fulan. Kumpul, mereka nunggu. Semuanya nunggu. Juga banyak yang lagi mau lihat apa yang terjadi. Munadharah. Musyawarah bukan? La, bukan. Munadharah itu dapat juga. Berdapatan juga. Berdapatan munadharah. Berdapatan. Ya, munadharah berdapatan ini dua orang. Ada fulan bilang ini saya yang benar karena dalilnya gini-gini. Ada saya bilang enggak yang benar. Itu sudah mereka kumpul. Manusia banyak juga yang hadir. Itu seluruh di waktu tempat Al-Kufah itu mungkin kalau tidak salah. Ada waktu mereka sudah nunggu Abu Hanifah terlambat. Orangnya itu mulai rasa sombong. Ya, lihat ini Abu Hanifah kabur. Tidak ada, karena dia tidak punya dalil, tidak ada bukti dia yang benar, saya yang benar. Abu Hanifah tiba-tiba masuk. Mereka
yang atur itu namanya apa bahasa Indonesia? Tanya sama Abu Hanifah. Ya, kenapa kamu terlambat? Abu Hanifah bilang sama dia, kamu tahu saya tinggal di belakang Sungai Nahar Dajlah. Belakangnya. Saya lagi nunggu bahasa Indonesia apa perahu ya kan, biar bisa antar saya ke sini. Tapi tidak ada. Lagi nunggu tiba-tiba ada satu pohon itu bisa jadikan perahu bawa saya ke sini. Orangnya itu bilang, orangnya langsung ini Abu Hanifah sudah masuk, tapi masih jawab pertanyaan. Mereka bilang, orangnya itu bilang tidak mungkin. Tiba-tiba seperti itu dia potong jadi perahu, tidak ada yang apa bahasa Indonesia namanya apa itu, namanya supir, seperti supir mobil itu atur sampai sini. Bagaimana ini? Tidak mungkin. Bilang sama dia, ini semesta semuanya ini tidak mungkin, dia sendiri nggak ada yang atur semesta ini. Dia langsung dia masuk agama Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena benar. Kalau kita lihat pikirannya, tidak mungkin. Ya, tapi caranya bagaimana kita tahu itu yang kadang-kadang pikirannya apa namanya, pikiran manusia yang kurang. Ini kalau saya ambil buku ini, taruh di atas gelas ini, ada di sebelah saya gelas. Oke. Kamu datang setelah berapa ratus tahun. Bilang ini tiba-tiba jadi seperti ini. Tidak mungkin. Harus ada yang taruh. Harus ada yang bikin ini. Ya, ini sekarang buktinya gimana, itu yang kita harus belajar. Fahamannya bagaimana? Itu kita sekarang kenapa kita iman kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang cipta langit, bumi, ini semuanya, semesta ini semuanya. Dari mana? Karena Allah Ta'ala mengutus atau kirim rasul. Para rasul. Rasul itu bilang sama kita. Jadi kita bisa mukmin keadaannya seperti itu. Terima karena dia percaya sama orang rasul, sama buku-buku yang turun. Mereka karena mereka tidak percaya sama rasul, ya, mereka masih sampai sekarang. Tapi hasilnya tauhidullah ya azza wa jalla asasun nur. Kalau kamu mau cahaya di hatimu, itu yang masuk di tauhidullah. Siapa yang bisa atur ini semuanya? Allah subhanahu wa ta'ala. Au indahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Artinya dia tidak punya cahaya. Nah, kalau tidak lihat Allah Ta'ala di sebelum, setelah semesta ini, sebelum, setelah, di dalamnya, di luarnya, itu berarti kamu tidak punya cahaya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bimana a'udzakum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hujibat anhu shumus al-ma'arif bi suhubil athar. Kalau dia tidak terima, sudah berarti dia butuh atau harus punya cahaya-cahaya biar faham. Juga dia dapat hijab. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Hijab itu yang tadi saya bilang, orang non muslim mereka profesor, mereka ulama besar tapi masih menimbah sapi seperti di orangnya. Dia profesor besar juga masih menimbah api nara, api, masih mulhid, tidak percaya sama Allah Ta'ala. Ini otaknya bagaimana? Kenapa? Tidak dapat, karena itu nasallahu salamul afiyah, itu ada hijab. Hijab itu tutupan sampai dia tidak bisa lihat. Semakin kamu usaha awasin hijab itu, kalau mau awasin, ikut yang bisa bantu. Siapa itu? Kita bisa bantu awasin hijab itu seperti tadi kita bilang. Al-Quran itu bisa bersihin hatimu biar hijab kamu hilang. Atau ikut sunnah itu
bisa hilang hijab tersebut. Ikut agama Islam yang mereka sebelum umat Nabi Muhammad ikut Nabi Musa, Isa, berarti mereka bisa hilang hijab tersebut. Dalilnya itu yang kita belajar, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bil nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jadi Allah Ta'ala menghilangkan hijab dengaranmu sampai kamu dengar yang baik. Bicara yang baik, juga hal-hal yang baik. Contohnya bagaimana dalam satu hari di dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim kita tahu sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim lagi duduk sama Nabi seperti biasa. Mereka kita tahu tidak punya wahyu, tidak ada wahyu seperti Nabi. Tapi tiba-tiba ada suara besar kayak seperti yang jatuh, batu besar. Wow! Mereka kaget. Rasulullah bilang, mereka tanya, ada apa? Ini kenapa? Rasulullah bilang sama sahabat itu, tenang. Ada satu batu jatuh di neraka. 70 tahun baru hari ini dengar. Baru hari ini sampai 70 tahun. Itu neraka di mana? Bagaimana? 70 tahun. Ini mouse. Kalau saya jatuh dari sini, ini 2 meter ya kan? Dari 2 meter butuh berapa titik itu? Setengah detik. Hah? Setengah detik saja sih tidak cukup. Sudah satu ya kan? Ya. Sudah selesai. Tapi kalau kita pikir sedikit, itu batu juga 70 tahun. Yang paling ajib itu sahabat semuanya dengar. Sahabat itu kenapa? Masalahnya di mana ini? Itu masalah balik Allah Ta'ala sudah menghilangkan hijab dari mendengaran mereka. Kita sudah tahu cerita Sayyidina Umar bin Al-Khattab waktu dia lagi khutbah di Jumat. Tapi dia bilang, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal. Dia di Madinah. Sayyidina Umar di Al-Madinah. Sariyah itu di Samarkand, itu yang namanya sekarang Uzbekistan, Tajikistan di arah tersebut. Jauh dari Al-Madinah, jauh. Ya. Tapi waktu dia bilang ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal, mereka kaget ini. Umar lagi panggil atau sebut nama fulan. Itu yang kemarin dia kirim jihad fisabilillah. Bagaimana? Ini Allah Ta'ala buka hijab matanya sampai dia lihat Sariyah. Sariyah di mana itu? Sariyah tadi bilang di Samarkand. Sariyah tadi di Samarkand. Itu berapa hari? Bukan seperti sekarang ada live TV atau live apa itu macamnya, live HP. Enggak, belum ada. Tapi bisa lihat. Juga bisa bicara sama dia. Ya. Mereka kaget, ya Sariyatul Jabal sudah selesai. Tapi ada kayak mereka simbang. Karena di dalam khutbah sebut nama orang lagi jihad. Nanti kita dengar apa yang terjadi. Setelah Sariyah datang sama temannya bilang, wahai Umar, waktu kamu bilang ya Sariyatul Jabal, kita dengarmu. Di Samarkand, kita yang di sana dengarmu, kamu bilang ya Sariyatul Jabal. Hari itu orang yang musuh kita, orang yang non kafir mau naik gunung, kamu bilang ya Sariyatul Jabal, artinya hati-hati naik gunung, kita naik sebelum mereka sudah dapat apa? Nasrullah, atau kita menang. Ini dari mana? Dari kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Sam'ahu alladhi yasma'u bih. Allah Ta'ala jadikan, bilang di dalam riwayat hadis, jadikan matanya, jadikan tangannya, kakinya. Itu bukan maksudnya Allah Ta'ala turun di tanganmu. Enggak. Allah Ta'ala kasih kuat yang luar biasa. Contoh lagi Sayyidina Musa alaihi salam. Waktu dia datang ke Madian, ketemu perempuan tersebut, 2 perempuan tersebut, anak Syuaib. Dia tanya sama mereka, kenapa masih belum minum atau tidak kasih air kepada
kambingmu? Mereka bilang, kita biasa nunggu laki-laki yang datang biar buka pintu sumur itu, ada batu yang besar. Batu itu berapa orang yang bisa awasin atau buka pintu dari batu. Dia butuh 7 orang. Butuh 7 orang sampai mereka keluarin batu dari tempat tersebut. Sayyidina Musa sendiri ambil batu untuk 7 orang. Ya, itu sebabnya langsung perempuan tersebut bilang sama ayahnya, ayah, ayo ambil ini karena dia kuat. Kenapa? Karena dia lihat Sayyidina Musa bisa ambil atau bisa awas batu tersebut yang seharus 7 orang bantu biar bisa keluarin batu tersebut. Ya, contohnya ini banyak, tapi ini mungkin sampai Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis, inna rasul yu'ta quwwat 40 rajul. Nabi itu kuatnya seperti kuat 40 orang. Rasul, bukan Rasul Nabi Muhammad aja, seluruh Rasul dia kuatnya seperti kuat 40 orang. Ya, Syekh, ini bagaimana ya? Mungkin kalau kita mau masuk sedikit, ini sesuai kuat imannya. Semakin kuat imannya banyak, imannya kuat ya berarti badannya kuat. Contoh lagi, ini mungkin ada bilang, oh Syekh ini Rasul, Musa Nabi, tapi di Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib di Perang Khaybar. Setelah Rasulullah SAW kirim Sayyidina Ali ke Khaybar, bilang kamu bisa buka Khaybar hari ini, mungkin kamu bisa. Di dalam waktu lagi berang itu saya nggak tahu namanya apa, yang pegang di sini mereka pukul itu seperti apa itu namanya, bukan derek, namanya apa, bukan derek, saya bilang apa namanya, gimana jelasin, siapa yang bisa bantu? Ya, dia dari besi, mereka pegang dari sini biar kalau ada yang pukul di pedang dia bisa lindungi diri sendiri. Enggak tahu namanya dalam Tamin. Enggak tahu namanya apa dalam bahasa Indonesia, tapi dari besi, aslinya dari besi. Biasa mereka sudah siap-siap sebelum berang. Tapi di hari tersebut Sayyidina Ali bin Abi Talib yang punya dia rusak. Atau mungkin kita bilang pecah atau apa itu macamnya. Dia ambil apa? Ambil, mereka kasih riwayatnya sahih, riwayatnya bintu pegang bintu, ada caranya bisa pegang, terus di dalam berang itu pakai itu bintu. Mereka bilang kita 7 orang, setelah berang kita mau awasin itu tidak bisa, berat. Tapi Sayyidina Ali di dalam berang tersebut dia pegang bintu yang dia lepas dari Babul Hisni, namanya Babul Hisni, dari pintu masuk ke kampung Khaybar. Ini semuanya bantuan dari Allah Ta'ala kalau kamu ikut perintah Allah Ta'ala, jauh dari maksiat, dekat kepada Allah Ta'ala, itu bisa dapat bantuan seperti itu. Tapi kamu masih orang maksiat, nasallahu salamah wal afiyah, lihat ini, hujubat anhu syumusul ma'arif. Dapat hijab sampai ma'rifat itu kamu tidak bisa. Kenapa? Karena kamu dari tadi tidak melihat Allah Ta'ala. Bisuhubil athar. Bisuhubil athar. Al-athar itu bekas atau apa bahasa Indonesia, bekas. Ini lihat kalau kita punya cermin tidak bersihin, bagaimana terus tambah kotor sampai kita tidak bisa lihat. Juga hati kita ini kemarin sudah jelasin juga di Al-Basirat juga hikmah yang sebelumnya. Jadi sampai dia tidak bisa lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau cahaya Allah Ta'ala. جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان رزقنا وإياكم التقوى وفقنا لما يحب ويرضى إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.